Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap hari kami butuh firman, kami butuh kekuatan, kami butuh peneguhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam semuanya, tetap semangat. Ica, gimana kabar ya? Tetap luar biasa, tetap hari ini percaya bahwa segala sesuatunya terjadi ya dalam perlindungan Tuhan. Saya mau kesaksian dikit. Kemarin beberapa hari saya ini banyak dengar gitu ya. Kamu kayak dalam di telinga saya tuh kayak intimidasi. Iblis tuh bilang gini, ngapain terlalu capek, kamu perlu istirahat gitu ya, jangan pelayanan terlalu over gitu ya. Sepertinya kayak seperti itu. Dan waktu saya bertanya-tanya sama Tuhan, saya beberapa hari tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya saya ini pelayanan ini harusnya dikurangi atau gimana gitu ya. Buat saya sih, saya nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya Tuhan bilang ya istirahat, ya saya istirahat saudara ya. Karena saya percaya bahwa hari ini kenapa saya punya semangat. Bahkan ada salah satu orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Suatu kali dia ditanya, saya nggak bisa membatasi Ibu Eli karena Ibu Eli itu saking cintanya sama Tuhan, rasa capeknya itu sampai nggak kerasa, hanya yang dirasakan semangat ya. Itu bener loh saudara, saya sampai bilang gini, iya ya Tuhan, saya itu nggak pernah rasa capek ya. Tadi sementara saya mau duduk-duduk nunggu waktunya live, saya siapin share renungan di WhatsApp ya, sambil buat itu saya sambil tekuk gini tapi nggak berani tidur. Kalau nggak ada live saya pasti langsung saya tutup, saya tidur ya. Biasanya tengah malam saya bangun. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Kemarin saya ketemu dengan seseorang yang tanpa saya sengaja dia duduk di sebelah saya. Waktu duduk di sebelah saya dan dia ngobrol, ternyata dia itu lebih dahsyat dari saya ya. Sampai saya dengar, iya Pak, iya saya pernah Bu Eli pelayanan di 4 kota yang berbeda naik pesawat. Bayangin loh saudara, naik pesawat. Saya masih maksimal 3 kota ya. 3 kota saya pernah saudara, dari Surabaya ke Jakarta, Bali, balik Surabaya lagi, saya pernah itu ya. Tapi Bapak ini bilang 1 hari 4 kota. Bahkan dia pernah melayani ya, misalnya dari Amerika ke Indonesia, itu perjalanan misalnya 20 jam, itu cuma untuk 1 malam saudara. Umurnya lebih tua dari saya. Saya bilang gitu, iya Bu, saya intinya gini, hari-hari ini selama kita masih ada kesempatan, yuk kita semangat aja Bu, buat jiwa-jiwa. Toh kita melayani Tuhan bukan buat kejar setoran, kan buat melayani jiwa-jiwa lah. Tuhan itu sangat disenangkan dengan 1 jiwa bertobat, maka seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Ibu pokoknya pelayanan aja, mau nangkep 1 jiwa, 2 jiwa, itu sangat berarti buat Tuhan. Ketika saya mendengar seperti itu, saya bilang, Tuhan, peneguhannya berarti saya tetap harus semangat, tidak boleh kasih kendor ya. Saya percaya bahwa saudara doa puasa 40 hari ini, saudara, saya yakin saudara pasti doakan saya ya. Baik saya diberi kekuatan, saya diberi semangat supaya saya hari-hari ini terus ya. Saya percaya hari ini khotbah saya malam ini tentang sampai kapan kita harus mengampuni. Itu sebabnya hari-hari ini penting. Tadi pagi saya khotbah, Tuhan kasih message yang bagus. Di masa sukar ini, lihat ya, dengar ya pesennya. Di masa yang sukar ini, makin bertambah sukar,
kalau saudara dan saya tidak bisa menjaga hati. Tangkap ya saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, karena aku melihat hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, saudara percaya, tadi saya bahas di Mazmur 66 ayat 18 juga. Karena ketika kita didapati ada hati kita kotor, ada sampah hati, itu menghalangi bagaimana saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Di Mazmur 66 ayat 18. Jadi hari-hari ini keadaanmu yang makin sulit akan bertambah sulit kalau hidupmu tidak bisa jaga hati. Itu sebabnya penting jaga hati itu, jangan main-main ya. Kalau kita hari-hari ini ngalami keadaan sulit, yang paling penting koreksi hati, bersih-bersih hati. Yang penting hidupmu tenang. Yang penting hari ini kau tidak punya kepahitan, hidupmu hari ini tidak punya kemarahan, tidak punya dendam, engkau tidak punya rasa jengkel, iri hati. Maka percayalah, ketika Tuhan melihat hatimu, maka dia itu pasti melakukan sesuatu. Tapi makin saudara tidak bisa jaga hati di masa sukar, saudara bayangin kalau doa-doamu tidak didengar Tuhan, saudara di masa sukar ini siapa yang mau tolong saudara? Kita semua hari-hari ini nggak ada yang bisa bawa kita keluar loh dari setiap proses di masa sukar di akhir zaman. Kita benar-benar hari-hari ini cuman butuh Tuhan, cuman butuh juru selamat. Itu sebabnya yuk malam ini kita mau lihat satu ayat yang tadi sebelum saya khotbah ayat ini muncul saudara. Ya, saya sudah buat itu tadi potongannya di TikTok ya. Yakobus 2 ayat 21. Yakobus 2 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Benar nggak ya? Yakobus 2 ayat 21. Takutnya saya tadi kopinya salah. Jadi percayalah hari-hari ini yang Tuhan mau pelihara diri kita di dalam kasih-Nya Kristus. Tidak ada dipelihara dalam kekuatan kita dengan bertahan dengan sakit hati dan marah. Kalau firman Tuhan berkata, oh bukan berarti, maaf ya, berarti peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Sebentar saya cari ayatnya supaya saudara nanti ini ayat ini disimpan saudara ya. Kalau ayat ini disimpan maka kita akan melihat peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Oh Yudas 1, aduh keliru, tulis Yudas kok Yakobus. Yudas 1 ayat 21. Yudas 1 ayat 21 ya. Yudas bukan Yakobus, salah. Yudas 1 ayat 21. Tolong diganti itu catatannya ya. Yudas 1 ayat 21. Saya rubah sebentar ya. Pelihara dirimu di dalam kasih Allah. Hari ini nggak ada lain kalau kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita harus memelihara diri kita hanya di dalam kasih Allah, tidak ada di dalam kebencian. Nah, kita lihat kalau saudara bertanya, sering kali ibu-ibu itu datang sama saya tanya, Bu Eli, sampai kapan saya harus ngampuni? Sampai kapan saya harus mengasihi tanpa syarat? Sementara orang yang dikasihi itu tidak tahu diri, tidak mau mengerti. Percayalah, kita tahu bahwa kalau kita belajar ya dari Abigail, saudara lihat ya, Abigail itu melepaskan pengampunan kepada Nabal. Itu ada batasnya enggak? Enggak ada loh saudara. Sampai kapan Bu Eli? Abigail melepaskan pengampunan kepada Nabal yang bebal, bengis ya, pelit ya, mungkin sudah komplit lengkapnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan sendiri yang membalas Nabal mati saudara ya, hatinya mengeras. Saudara lihat ya, jadi artinya tidak ada batas waktu untuk pengampunan. Kalau Abigail, walaupun ibu-ibu bilang gini, aku ini punya suami yang ini bu kasar, Abigail juga saudara. Abigail juga mengalami suami yang bebal, yang hari itu bengis, jahat, kasar, mungkin tidak menghormati istri. Abigail cantik gak? Oh jelas cantik. Kalau enggak masa Raja Daud kelepek-kelepek saudara.
Orang cantik mungkin bisa berpikir, oh jangan main-main, aku cantik. Kalau aku disakiti terus-menerus, sorry. Tapi lihat apa yang dilakukan Abigail. Melepaskan pengampunan, mengampuni tanpa ada batas waktunya, sampai waktunya Tuhan yang membalas. Suaminya mati. Hari ini kita mau mengampuni, dan saudara tahu kalau kita mengampuni sampai batas waktunya Tuhan sendiri yang bertindak. Kira-kira saudara hari itu dapat pembelaan Tuhan? Tidak jelas. Abigail itu setelah suaminya meninggal, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dikasih jodoh pengganti Raja Daud. Hari itu dia dari istrinya Nabal menjadi istrinya raja, saudara. Lihat ya, hari ini percayalah kita mengerti bagaimana Tuhan mau buat saudara dan saya mau mengampuni tanpa batas waktu sampai waktunya Tuhan sendiri yang turun tangan membalas, membela hidupmu. Dan kalau itu sudah terjadi, saudara akan menerima upahnya lipat. Pasti itu yang akan Tuhan genapi. Yang kedua, kita lihat Yusuf. Yusuf itu mengampuni saudara-saudaranya sampai saudaranya sendiri yang minta maaf. Artinya tanpa ada batas waktunya juga. Sampai saudara-saudaranya sendiri yang datang sama Yusuf. Dan hari itu ketika saudaranya minta maaf kepada Yusuf, maka Yusuf itu berkata sesuatu yang baik. Ya, Yusuf berkata apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Untuk menyelamatkan suatu bangsa inilah, maka Tuhan memerintahkan mendahului. Tuhan memerintahkan Yusuf untuk mendahului. Artinya hari ini pengampunan itu tanpa batas waktu sampai musuhmu nanti yang akan datang. Ya, musuh itu yang akan menyesal. Selama dia belum menyesal, selama dia belum mengakui kesalahannya, it's okay. Seperti Yusuf berbesar hatilah, dia tidak membalas. Dia walaupun di penjara, walaupun setelah keluar dari penjara, walaupun hari itu kedudukannya sudah besar, apa ndak bisa membalas saudaranya yang masukin ke dalam sumur, menjual dia sebagai budak. Tapi itu tidak dilakukan sampai saudara-saudaranya sendiri yang sadar. Hari ini posisi kita siapapun, yuk, pengampunan itu tanpa batas. Jadi jawabannya ndak ada batas waktunya, sampai waktunya Tuhan yang datang membalas, sampai orang-orang yang kita hari ini pergumulkan, yang nyakiti kita, bertobat, minta maaf sama kita. Itu artinya hidup menyadari kesalahannya. Hari ini jangan pernah menyerah. Ketika kita sabar dengan pengampunan tanpa batas, maka apa yang Tuhan lakukan buat Yusuf dan Abigail, yaitu sama-sama jadi orang terpenting, Perdana Menteri. Yang satu naik kedudukan istri raja, yang satu jadi Perdana Menteri. Satu lagi siapa? Daud. Daud mengampuni Saul sekalipun ada kesempatan untuk membalas. Siapapun kita mungkin hari ini ada kesempatan untuk membalas orang-orang yang jahat kepada kita. Tapi jangan pernah dilakukan. Kenapa? Karena hari ini percayalah, Daud itu mengampuni Saul, pada akhirnya juga Saul juga meninggal. Ya, saudara percaya semuanya tanpa batas. Kalaupun ada kesempatan untuk membalas, Daud tidak membalas. Daud memilih mengampuni. Pada akhirnya saudara lihat Daud juga mendapat upah, yaitu menggantikan Saul. Hari ini percayalah, kalau kita bisa ngampuni tanpa batas orang-orang yang menyakiti hidup kita, maka musuh akan direndahkan sampai Tuhan sendiri nanti yang akan mengangkat kita. Hari ini percayalah dengan pengalaman dari Abigail, dari seorang Yusuf, dan dari seorang Daud. Saudara jangan lihat akhirnya saja ngiler. Aduh enaknya jadi istri raja, aduh enaknya diangkat jadi orang terpenting, aduh enaknya jadi raja. Tapi kata kuncinya adalah mengampuni tanpa batas.
Jangan berikan waktu untuk pengampunan. Izinkan semua ini waktunya Tuhan. Percayalah kalau waktunya Tuhan, saudara tidak mungkin ada di posisi bawah. Semua musuhmu itu akan hancur di tangan Tuhan. Lihat ya, Nabal, yang namanya Saul, semua mati. Pembalasan itu di tangan Tuhan. Hari ini percayalah, kita hari ini yang punya hati berbesar hati untuk mengampuni tanpa batas. Saudara bukan dalam perjalanan hancur, saudara bukan dalam perjalanan seperti keset, tapi saudara dan saya sedang dalam perjalanan untuk dipromosikan Tuhan. Dan percayalah, musuh-musuhmu nanti akan terlihat bagaimana hidupnya pasti hancur. Musuh-musuhmu akan direndahkan seperti Yusuf naik, saudara-saudaranya ada di bawah dia. Musuh kita suatu kali kita dibawa naik. Musuh kita yang tadinya ada di atas angin, dia pasti ada di bawah kita. Bahkan dia akan hidup dalam penyesalan. Itu sebabnya dari 3 hal ini, yuk kita lihat. Saudara dan saya, kalau saudara lihat ya, bagaimana sikap daripada Abigail ini luar biasa. Apa yang saudara pelajari dari sikap Abigail? 1 Samuel 25 ayat 23 dan 24. Saya ambil contoh bagaimana Abigail ini punya hati yang luar biasa. Waktu dia dapat suami Nabal yang bebal, yang bengis ya. Walaupun hari itu jujur Abigail tahu bagaimana nasib suaminya gara-gara jahatnya. Akibatnya dia kebentur masalah dengan Daud. Daud preman, saudara ya. Hari itu Daud terlihat mengancam kehidupan suami Abigail. Kira-kira kalau jadi Abigail, dalam hati Abigail, kapok syukurin ndak loh saudara. Syukurin biar hidupnya dicincang-cincang sama Raja Daud, biar dipukul, biar dihajar, biar tahu rasanya sakitnya hatiku ya seperti itu. Tapi lihat kalau saudara baca, ketika Abigail melihat Daud, waktu Abigail tahu keadaan suaminya terancam bahaya, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya percaya bahwa Abigail ini selalu punya pengampunan tanpa batas. Kalau enggak, dia enggak mungkin sujud. Dia sampai mohon sama Daud. Itu artinya dia rela berkorban buat suami yang bengis dan bebal. Dan lihat berikutnya 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung, rela menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu ini." Tidak main-main saudara, sikap dari Abigail. Selain dia mengampuni, dia punya hati yang hari itu juga untuk rela berkorban. Banyak orang tidak bisa rela berkorban untuk orang yang jahat sama kita. Banyak orang tidak bisa ngampuni untuk orang yang terlalu jahat, raja tega. Abigail ini punya suami yang raja tega loh saudara. Bebal, bengis, jahat, mungkin bisa kikir paketnya lengkap. Tapi Abigail ini rela berkorban, sabar menanggung kelemahan daripada suaminya. Dia mau loh menanggung, sabar saudara. Makanya hari ini sikap 3 hal ini tidak lepas. Sabar ya. Yang pertama itu harus sabar hari ini. Lihat Abigail itu rela berkorban sampai dia mau menanggung kesalahan suaminya. Bayangin hari-hari ini kalau kita bisa seperti Abigail. Percayalah saudara dan saya bukan orang yang bodoh, bego, bloon. Tapi saudara adalah orang-orang pilihan Allah yang spesial pakai telur, yang dikasih acungan jempolnya Tuhan. Dan saudara pasti sudah dipersiapkan promosinya, jadi raja, jadi apalagi saudara, perdana menteri. Wow, jadi permaisurinya Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dan kita lihat belajar dari Kolose 3. Jadi hari ini ngerti ya jawabannya, sampai kapan aku harus mengampuni. Artinya sampai waktunya Tuhan yang membalas. Sampai
sampai musuh-musuh kita ini bertobat, menyesal, dan berkata maaf sama kita. Kalau dia belum bertobat, saudara jangan pernah menyerah. Saudara tetap berikan pengampunan sampai ya bagaimana pembelaan Tuhan terjadi buat Daud. Sekalipun ada kesempatan untuk membalas, Daud tidak akan pernah membalas. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa ketika dia menjamah biji mata Allah, ya, kita semua tahu bahwa musuh-musuh kita itu juga orang yang dikasihi Tuhan. Jangan anggap orang yang berzina, pelakor itu bukan orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga mati buat pelakor, Tuhan juga mati buat wanita tobat, Tuhan juga mati buat suamimu yang berzina. Kalau suamimu yang berzina, wanita tobat, pelakor ini bertobat, maka seluruh malaikat surga dan Tuhan juga bersorak-sorai. Jadi jangan memandang hina, kita semua manusia berdosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Oh, saya dosanya ndak, paling marah-marah, itu dosanya zina. Tidak ada, saudara. Kalau tanpa anugerah Tuhan, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kita semua ini pasti masuk neraka. Makanya jangan main-main, jangan pandang orang berdosa. Karena Tuhan itu datang ke dunia bukan cari orang yang sehat, bukan cari orang yang sok suci, sok kudus, tapi dia cari orang-orang seperti suami kita yang bebal, bengis, pelakor-pelakor, wanita tobat yang hidup dalam dosa. Dia datang supaya manusia yang berdosa itu bertobat. Salah satunya kita ini dipakai alat Tuhan untuk jadi saksinya. Jadi alat perantara, melalui doa-doamu, melalui kasihmu, engkau bisa bawa orang datang kepada Kristus. Lewat perbuatan baikmu, orang memuliakan nama Tuhan, orang datang mengenal Kristus. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca dulu, lompat di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3. Hari ini kalau saudara sudah tahu pengampunan itu tanpa batas, tidak boleh hitung-hitungan sampai kedatangan Tuhan nanti. Lihat ya, ada ayatnya. Bagaimana kita jangan pernah berhenti untuk mengampuni. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, ya, Kolose 3 ayat 12 sampai 14, yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara, orang pilihan Allah sadar, lihat ya, kenakanlah, kenakan tuh pakaian, dipakai, ya. Kenakanlah belas kasihan hati. Hati ini harus penuh belas kasihan, saudara. Lihat suamimu jangan jengkel, lihat wanita tobat jangan jengkel. Mulai malam ini taruh. Kalau memang pengampunan itu tanpa batas, standar hati gimana Tuhan? Harus hati yang berbelas kasihan. Itu tadi, kalau hiduplah dalam kasih Allah, hatimu bukan hati yang jengkel, hati yang geram, marah. Bukan itu, saudara. Hati yang benci, kepahitan. Tapi milikilah, kenakanlah. Mulai malam ini yuk kita belajar untuk mengenakan hati yang berbelas kasihan. Itu yang pertama. Lihat ya. Yang kedua, kemurahan. Murah. Jangan pelit untuk ngampuni. Sudah mau diampuni tapi tetap jahat. Jangan pelit. Murah hati untuk melepaskan pengampunan. Kenakanlah kemurahan, bukan kepelitan untuk ngampuni. Jadi kalau sudah diampuni, disakiti 70 kali 7 kali pun, kalau namanya kemurahan, saudara tidak akan pelit untuk terus melepaskan pengampunan. Karena Tuhan mau, kenakanlah kemurahan. Yang berikutnya, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara perlu rendah hati itu gimana? Orang tidak salah ngomong maaf itu rendah hati. Orang dimaki tidak bales maki itu orang rendah hati. Tapi kalau dimaki bales maki, saudara lebih galak. Karena saudara bilang gini, harga diri. Saya bukan burenmu ya, bukan pembantumu. Aku ini orang punya uang, aku ini punya pabrik, semua karyawanku aja takut sama aku. Loh, kamu berani kamu ngata-ngatai aku seperti itu. Belum tahu siapa aku. Hati-hati. Orang dituntut suruh kenakan rendah hati,
lemah lembut, setelah itu masih ada sabar. Mulai malam ini yuk belajar. Saya juga mulai terus praktek saudara. Kenakanlah apa saudara? Yang pertama, belas kasihan. Hari ini lihat suamimu punya belas kasihan, dia harus selamat. Jangan karena egois saudara kasih suami saudara kepada iblis karena saudara tidak mau lagi mendoakan. Belas kasihan sama orang berdosa, supaya orang berdosa itu kita tarik dari jurang maut kepada hidup kekal. Itu tugas kita saudara. Makanya malam ini yuk kenakanlah apa saudara, diingat-ingat belas kasihan, murah ndak boleh pelit untuk ngampuni, rendah hati gampang ngomong maaf, lemah lembut dan sabar. Sabar sampai waktunya Tuhan, ndak usah bingung pembalasan. Sampai musuhmu nanti yang menyesal bertobat, dia dihajar Tuhan dan dia ingat ini gara-gara aku nyakiti Bu Eli, nyakiti siapa Bu Elok, makanya aku hari ini nyesel. Percayalah, pengampunan itu tanpa batas. Lihat ya yang berikutnya, ayat ke-13-nya ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sikap hati yang tadi dikenakan belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, sabar. Standar hati harus ditaruh seperti itu. Jadi mulai sekarang praktek. Kalau ada orang yang nyakiti hati ya, saya tadi dengar lucu saudara ya, orang sampai ketawa. Makanya di Victory sekarang ada istilah baru. Dulu orang datang ke Victory pasti kalau masuk pertama kali pasti kelompok wanita ya, banyak orang yang barisan sakit hati. Banyak saudara ya dulu di awal-awal Victory. Tapi sekarang kalau lihat ibu-ibu di Victory cetar-cetar saudara ya. Cetar cantik, awet muda, wajahnya berseri-seri. Karena apa? Karena hatinya sudah melepaskan pengampunan. Dan sekarang adalah 3B, bukan BSH, tapi 3B. Apa Bu Eli? Barisan berhak bahagia. Hari ini kita bukan lagi barisan sakit hati, tapi barisan yang berhak bahagia. Kenapa? Karena kita sudah ndak mikiri orang mau nyakiti kita, EGP aja. Orang suami, mertua, ipar mau sakiti kita, emangnya gua pikirin? Nggak perlu dipikirin. Barisan berhak bahagia. Yang penting aku ndak bales, aku bakal hidup bahagia. Makanya saya ngomong tadi ada orang yang konseling, Bu, saya berterima kasih buat khotbahnya Ibu. Saya sekarang jadi orang yang kuat. Saya jadi orang yang luar biasa, Bu. Nggak cengeng lagi. Saya bilang iya. Kenapa? Karena Ibu sudah tahu ending setiap kehidupan Ibu. Kita hari ini bisa move on loh saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya itu sudah dikasih rahasia. Akhir kehidupanmu itu seperti apa itu sudah tertulis loh saudara. Kita pasti keluar lebih dari pemenang. Segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Hidupmu hari ini pulangnya pasti dengan sorak-sorai kemenangan. Makanya tidak ada orang yang tahu endingnya. Kalau saudara sudah dikasih jaminan, itu tadi 3J, janji, jaminan, dan jalan, dan saudara tahu pasti bahwa ending hidupmu bakal happy ending. Ini cuman perjalanan yang belum berakhir dengan titik, masih koma. Kira-kira hari ini saudara perlu sakit hati, perlu panik, perlu marah? Tidak perlu. Karena kalau kita sudah tahu endingnya, kita cuman berdiri gini, enggak apa-apa. Disakiti berkat, difitnah berkat, semua urusan berkat loh saudara. Kalau saudara lihat dari Daud, Abigail, Yusuf, enggak ada yang enggak ditutup dengan berkat dan promosi. Jelas. Makanya hari ini yuk barisan berhak bahagia. Hari ini kita harus bahagia. Yang penting saudara ndak bales, yang penting hidupmu di tracknya Tuhan, saudara bahagia kok. Percayalah, sampai ending hidupmu saudara sudah tahu hidupmu happy ending. Makanya kita ini barisan yang berhak bahagia, karena nanti hidupmu juga happy ending ya.
Lihat ya, sabar, ampunilah seorang terhadap yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Lihat ya, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Malam ini yuk 3 hal. Kalau saudara sudah tahu sampai kapan pengampunan, jadi tidak ada batas. Yang penting hari ini barisan yang berhak bahagia. Hari ini siapkan 3 hal. Yang pertama yaitu sabar tanpa batas. Itu tadi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yang tanpa batas bagaimana? Sabar. Kalau saudara baca di Yakobus 5 ayat 7a, Yakobus 5 ayat 7a, itu ada kata-kata gini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sabar. Lah kalau belum waktunya Tuhan bela saudara, masih saudara dianggap keset sama musuhmu, ya sudah, sabar. Sampai kedatangan Tuhan, sampai Tuhan datang waktunya dia bales. Sabar. Jadi yang pertama ada kata sabar tanpa batas. Kalau sampai waktunya Tuhan, sebelum Tuhan bela hidupmu, hari ini ya sabar. Lah Bu Eli ngampuni tahu sabar. Dianggap bodoh, bego, bloon, sabar. Sudah sampai waktunya Tuhan. Orang mau bilang bodoh, bego, bloon, tapi hari ini saudara mau dengar siapa? Tuhan tidak pernah bilang 3B, saudara. Hari ini Tuhan bilang gini, barisan yang berhak bahagia dengan sabar, itu nanti endingnya kamu tahu. Endingnya Abigail jadi apa? Istri praja, permaisuri. Itu endingnya, makanya hari ini sabar aja. Toh endingnya sudah tahu nanti bakal kayak Abigail, kayak Yusuf, kayak Daud. Jadi sabar tanpa batas. Yang kedua, ada kata-kata apa di Kolose 3 ayat 13? Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam. Ampuni seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Lah kalau Tuhan itu ngampuni saudara, hitung-hitungannya Tuhan ngampuni tanpa batas enggak? Jelas. Lah kalau seperti Tuhan mengampuni saudara tanpa batas, berarti mengampuni juga tanpa batas. Sabar tanpa batas sampai kedatangan Tuhan, waktunya Tuhan. Ampuni tanpa batas seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Kalau saudara kasih batas, nanti Tuhan juga kasih batas. Gimana? Kalau kita dikasih batas pengampunan sama Tuhan, saudara tahu hidupmu ada di mana. Kalau saudara tidak diampuni, ya hidupmu di neraka, di jurang maut selamanya. Mau tidak saudara? Makanya hari ini yuk, siapapun kita malam ini jangan pernah mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis bilang gini, nanti aja, butuh waktu lah Bu Eli. Proses ngampuni tidak bisa instan Bu Eli. Ini urusan hati, harga diri. Sudah, hati, harga diri dibuang saudara. Yang namanya sampah hati, harga diri dibuang. Malam ini diganti itu tadi loh. Kenakanlah kasih Allah apa saudara? Belas kasihan masuk. Kemurahan, ndak pelit ngampuni, masuk. Hari ini apa? Yaitu harus sabar, rendah hati, lemah lembut, masuk sudah. Termemori di sini. Jadi kalau saudara sudah termemori itu tadi, enak saudara. Sabar sampai waktunya Tuhan. Yakobus 5 ayat 7. Ampuni seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Tuhan tidak pernah kasih batas pengampunan. Walaupun ada orang di ICU, ya saya pernah doain orang itu sudah di ICU, sudah nafasnya gini, tapi orang koma itu bisa ngasih sign. Jadi dia, saudaranya bilang, Bu Eli doakan ini orang ini
belum terima Yesus, Bu Eli, tolong doakan supaya dia terima Yesus, supaya hidupnya terima keselamatan. Ya, dalam keadaan koma. Gini, saya bilang gini, kok ampuni ya, kok ampuni, biar dosamu juga diampuni Tuhan Yesus. Engkaunya sambil gini, bisa gini-gini, kasih sign. Kok sekarang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau ndak kok? Mau ndak? Dia bisa kasih sign walaupun koma, ndak buka mata. Itu pun hari itu, detik-detik terakhir, Tuhan melepaskan pengampunan. Makanya kata pembukanya saya duluan, kok ampuni. Nah, kalau dia sudah tik-tik-tik gini, berarti ketika dia mau mengampuni, maka dosanya juga diampuni. Lah saudara, ini hari ini jangan sampai saudara yang sehat, saudara ndak ngampuni, kalau nanti malam tidur ndak bangun mati, saudara ndak dapat pengampunan dari Tuhan. Betapa bodohnya saudara. Iblis followernya tambah 1, kerajaan mautnya ada 1 lagi saudara. Makanya jangan bodoh-bodoh. Malam ini yuk sudah, yang namanya sampah hati, harga diri coret, sudah ndak boleh masuk dalam hati saudara. Ampuni. Yang terakhir yaitu kasih tanpa batas, ya. Mungkin saya nanti kasih penjelasannya khotbah berikutnya, karena mungkin ndak keburu saudara, ya. Jadi kasih tanpa batas itu kita percaya kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan itu juga tanpa batas mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu memberikan kasihnya buat saudara dan saya hari ini. Dia selalu mau sudah berkorban buat saudara dan saya. Makanya hari ini yuk 3 hal ini saudara percaya. Ngampuni tanpa sabar, tanpa batas, ya. Yang kedua, ampuni tanpa batas. Yang ketiga, mengasihi itu juga tanpa batas. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Saudara tidak bisa hidup hari ini tanpa kasih. Orang kalau tanpa kasih, di 1 Korintus 13, iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang paling besar di antara ketiganya? Firman Tuhan jelas menjawab, kasih. Jadi selama kita ada nafas kehidupan, karena kasih itu adalah Allah, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka tidak ada alasan untuk saudara tidak mengasihi. Saya tadi ingat ayat 1, ya. Buka di Imamat. Yuk buka di Imamat, ya. Saudara baca Imamat. Sebentar, Imamat berapa tadi? Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Ini ayat penutup. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Yuk, kasih itu Allah sendiri. Kasih itu paling terbesar posisinya. Iman, pengharapan, kasih paling besar kasih. Berarti Tuhan memperhitungkan kasih. Tanpa kasih hidupmu hanya seperti tong yang nyaring bunyinya, ya, tidak ada artinya kalau kita tidak bisa mengasihi. Lihat Imamat 19 ayat 17-18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi waktu kita benci, ada banyak loh ya, orang ini sering pura-pura. Kalau ketemu saya cipika-cipiki, tapi senyatanya dia benci dalam hatinya melihat saya. Itu pun Tuhan berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi kita hari ini baca ayat ini dulu. Kita hari ini jangan pernah simpan apapun di dalam hatimu selain kasih. Tidak ada. Hari ini saudara pura-pura, halo kamu cantik, cium Yudas, tapi senyatanya kok benci. Kok bilang, saudara hati-hati. Kalau firman Tuhan berkata jangan, maka saudara jangan langgar. Lihat ya, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Seringkali kita berdosa, mendatangkan dosa karena saudara disakiti suami, disakiti wanita, tobat. Saudara ikut
jengkel, saudara ikut benci dalam hati, sehingga ini yang mendatangkan dosa. Karena perbuatan orang jahat, saudara sendiri juga dianggap Tuhan sebagai orang yang berdosa. Itu tadi, jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu, karena orang berdosa, orang yang berbuat salah, dirimu mendatangkan dosa karena engkau simpan benci di dalam hati saudara. Itu sebabnya ya 1917 dulu, nanti besok dibahas 3 hal. Saya sudah selesai. Besok kalau ada live ya, besok saya akan live, saya akan bahas kelanjutannya. Jadi malam ini kita dapat sesuatu. Sampai kapan kita harus mengampuni? Ternyata jawabannya tidak ada batasnya. Kita belajar dari siapa? Dari Yusuf Abigail. Tidak ada batas waktu sampai Tuhan yang balas pembalasan Abigail. Lihat Nabal mati, bukan pembalasannya Abigail, bukan doa-doanya Abigail. Abigail tetap bersabar, dia tetap bisa mengampuni, dan dia hari itu bisa mengasihi. Terbukti dia rela berkorban menanggung kesalahan suaminya. Saudara dan saya, percayalah malam ini 3 hal itu saudara mulai taruh di hati, belajar. Yuk malam ini praktek. Kenapa saya ulang-ulang? Ini penting karena ini masa yang jahat makin jahat. Semakin hidupmu terkontaminasi dengan raja tega yang memperlakukan hidupmu, saudara akan terus mendatangkan dosa. Daripada mendatangkan dosa, lebih baik mendatangkan berkat. Enak mana sih saudara? Saudara datangkan dosa gara-gara orang lain jahat sama saudara, saudara terkontaminasi, nyimpen kepahitan di dalam hati. Sekalipun kalau kelihatan orangnya shalom, kamu cantik ya, tapi dalam hati Tuhan, jengkel saya Tuhan. Tidak boleh. Mulai malam ini standar hati, yuk belajar. Apa tadi yang saya ajari? Di mana tadi? Di Kolose di Kolose berapa tadi? 3 ayat 12. Standar hati yang boleh dimasukin apa? Kenakanlah apa saudara? Diulang-ulang. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, tidak boleh pelit untuk ngampuni, yaitu rendah hati, gampang berkata maaf, lemah lembut, dan sabar. 3 hal yang hari ini perlu tanpa batas, yaitu apa? Sabar tanpa batas sampai waktunya Tuhan. Yang kedua, mengampuni tanpa batas seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Pastikan sampai menjelang tutup mata, saudara yakin benar-benar dengan melepaskan pengampunan dosamu sampai menutup mata ke liang kubur sudah diampuni, sehingga pintu surga terbuka buat saudara dan saya. Jangan sampai nanti ya musuhmu yang masuk surga, saudara masuk neraka. Kenapa? Yang nyakiti bertobat nyesel, saudara hari itu nutup pintu hati saudara ke neraka, musuhmu bisa ke surga. Jangan sampai saudara. Saudara lebih baik malam ini yuk mendatangkan berkat aja dengan melepaskan pengampunan tanpa batas daripada mendatangkan dosa. Dosa itu murkanya Tuhan. Tapi kalau berkat itu upahnya Tuhan, karena saudara mau hari ini sabar tanpa batas, ampuni tanpa batas, yaitu mengasihi tanpa batas. Karena kasih itu Allah sendiri, bahkan kasih itu hari ini adalah hukum yang paling terbesar. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada orang yang nyakiti dirinya sendiri. Itu standarnya kasih. 3 hal ini akan membawa kita malam ini. Yuk kita mau berdoa, kita mau mengangkat tangan kita, kita mau mulai malam ini. Maukah saudara dan saya hari ini berjalan dengan Tuhan, hidup mendatangkan berkat,
bukan mendatangkan dosa. Malam ini berikan hati saudara kepada Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan, bukan hanya separuh-separuh. Tunggu waktunya, tunggu, ndak bisa sekarang Bu Elinda. Wong namanya sampah loh, buat apa ditahan-tahan? Sampah mendatangkan dosa. Lah saudara ngapain dipertahankan? Saya heran, ada banyak ibu-ibu yang kuatnya membenci. Kuatnya itu untuk membenci, tidak bisa ngampuni. Kenapa sih kalau hari ini kita sebagai anak Allah yang punya benih ilahi, harusnya saudara punya kekuatan penuh untuk ngampuni walaupun berkali-kali, 70 kali 7 kali. Namanya hari ini kita punya kekuatan ilahi. Kita pasti kuat untuk mengampuni, bukan kuat untuk bertahan dengan kebencian. Malam ini saudara mau mendatangkan berkat. Saudara tahu kan happy endingnya Abigail, saudara tahu happy endingnya Yusuf, saudara tahu happy endingnya Daud, karena mereka tidak lagi memberikan batasan untuk pengampunan sekalipun ada kesempatan untuk membalas. Yusuf, Daud, Abigail tidak melakukan pembalasan, malah berkorban menanggung kesalahan. Yuk malam ini kita mau berdoa ya. Besok saya juga akan live, saudara, besok lanjutannya ini ya. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya Tuhan, malam ini kami tidur di mana sampah hati kami sudah buang. Kami mau buang sampah hati kami, harga diri. Sekalipun kami punya uang, kami big boss sekalipun, kami orang terpandang, terhormat, yang menyakiti kami adalah orang bawahan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus sabar tanpa batas, ampuni tanpa batas, kasihi tanpa batas, karena kami mau mengenakan yang namanya kehidupan Kristus di dalam hati kami. Hati kami bukan sampah Tuhan, hati kami akan dipenuhi oleh kasih Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah malam ini Tuhan kami dipenuhi oleh kasih-Mu, dan kami tahu bahwa hidup kami mendatangkan upah dan berkat, bukan mendatangkan dosa. Ampuni kami Bapa. Terpuji namamu, setiap pergumulan kami Engkau melihat hati. Ketika hati kami hari ini bersih, doa-doa kami itu akan didengar oleh Tuhan. Doa-doa kami akan punya kuasa yang besar, karena doa yang lahir dari hati yang bersih. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menikmati istirahat kami mengangkat tangan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu besok malam. Tetap semangat, tetap kuat untuk mengampuni, mengasihi, berikan senyum kepada musuh-musuhmu, lakukan rela berkorban. Tuhan Yesus memberkati.